Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsa Bileskia, peneliti Indef. Di balik kripto dan NFT, ada teknologi bernama blockchain. Tapi ternyata dampaknya lebih luas dari yang kamu kira, termasuk ke bank tempat yang kalian nabung. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam seputar blockchain bersama dengan peneliti Center Food, Energy and Sustainable Development, Mas Denny Yuarta Junifta. Selamat datang Mas Denny di What's Selamat on datang, Economy. Bila. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak sudah hadir di What's on Economy. Nah, kita nih mau bahas lebih dalam banget nih Mas terkait dengan teknologi blockchain yang kayaknya lagi marak di media Ya, gitu ya menarik. beberapa bulan ini gitu. Nah, terus kira-kira nih Mas, kan katanya itu kata dari blockchain ini makin sering kita dengar. Yap. Nah, tapi juga banyak yang masih ngira ini tuh cuma urusan kripto sama investasi doang gitu, Mas. Hanya seputar itu saja. Padahal kan sebenarnya lebih dalam gitu ya. Iya. Tapi Mas Denny bisa nggak tolong dijelaskan ke kita nih yang masih awam-awam banget ya, Iya. apa sih sebenarnya teknologi blockchain ini secara sederhana gitu Mas? Ya, jadi saya coba untuk membedakannya jadi dua hal ya. Pertama, teknologinya sendiri sama pemanfaatannya. Nah, kripto itu sebenarnya pemanfaatan dari blockchain gitu ya. Nah, blockchain itu kayak semacam buku kas raksasa digital gitu ya, yang semua catatan transaksi itu ada di situ gitu ya. Tapi bedanya buku ini tuh nggak satu orang yang memiliki gitu, nggak satu orang yang menyimpan itu. Misalkan kayak bendahara negara gitu ya, kamu mencatat apa, kemudian catatannya cuma ada di bendahara negara itu aja, itu enggak gitu. Tapi catatannya itu disimpan dan dikelola oleh tersebar ya di seluruh banyak komputer, bahkan di seluruh penjuru dunia gitu ya. Jadi setiap kali misalkan ada transaksi gitu ya, jadi salinan buku itu kayak semacam diperbarui secara bersamaan gitu ya. Dan hal-hal itu, transaksi-transaksi itu kemudian disimpan dalam sebuah blok, makanya namanya blockchain gitu ya. Nah, blockchain ini kayak menjadi rantai gitu ya, urutan kronologis ya. Blockchain blok yang pertama, blok kedua itu kayak semacam urutan kronologis ya, makanya itu yang kemudian disebut sebagai blockchain gitu, karena dia membentuk nama rantai gitu ya. Nah, kelebihannya itu blockchain itu dia tidak bisa dihapus gitu ya, karena ya semua orang kita bisa semua orang karena ada blok-blok itu, jadi nggak mungkin itu terenskripsi sekali gitu ya, tidak mungkin untuk dihapus. Beda misalkan jika bendahara negara atau akun representatif bank ya misalkan gitu ya, kan ada akun representatif yang punya kendali atas duit nasabah gitu ya, dia bisa menghapus duit, bisa geser duitnya kemana aja lah. Kalau blockchain itu nggak bisa gitu, karena blok itu saling terkait gitu ya. Jadi dia itu hanya bisa dirubah dengan adanya namanya konsensus gitu ya, ditambah. Jadi ada yang namanya, jadi ada beberapa mekanisme ya, namanya proof of work gitu ya, atau proof of stake gitu ya. Jadi kalau bila pernah mendengar mining gitu ya, nambang kripto dan sebagainya, itu sebenarnya usaha untuk memvalidasi sebuah transaksi gitu ya. Kalau misalkan proof of work gitu ya, dia harus cepet-cepetan gitu kan, bilangnya ada nodes gitu ya, bahasanya nodes gitu ya. Nah, itu cepet-cepetan itu untuk memvalidasi itu. Itu makanya kalau dulu kan ceritanya banyak yang menyerap energi listrik banyak gitu, karena dia perlu cepat gitu ya, perlu cepat, sehingga ketika dia berhasil memvalidasi, dia dapat yang namanya koin, imbalan koin gitu-gitu. Nah, intinya ada semacam transaksi, dan transaksi ini ada validatornya. Validatornya itu dalam tanda kutip, kalau misalkan proof of work itu ada ya bilangnya miner lah, penambang gitu ya. Jadi ini benar-benar sangat akuntabel ya, gitu ya, nggak bisa sembarang orang rubah gitu ya. Terus akuntabel, terus juga transparan gitu ya. Itu sih. Jadi dan juga sebenarnya kalau ngomong pemanfaatan nanti ya, kita ngomong pemanfaatan itu bisa menjangkau lebih luas lagi. Itu sih ibaratnya seperti itu. Jadi kayak istilahnya kayak Bila itu ada di Excel ya. Jadi Bila kan pernah Excel ya, sheet 1, sheet 2, sheet 4 gitu ya. Sheet 1 itu kan ada rumusnya itu di dalam situ kan. Terus sheet 2 itu ada rumusnya. Rumus ini itu terikat sama rumus 1. Sheet 3 juga sama. Gitu. Nah,
untuk merubah untuk menambah menjadi seed 4 itu perlu yang namanya kayak semacam konsensus gitu ya. Semua yang pegang apa namanya, pegang seed itu cepat-cepatan ini benar nggak gitu ya, divalidasi akhirnya keluarlah seed 4 misalnya gitu. Nah, seed 1, seed 2, seed 3, seed 4 itu nggak bisa dihapus karena ada sama-sama kita enkripsi gitu semua, dienkripsi gitu. Jadi nggak bisa terhapus gitu ya. Jadi enaknya begitu. Berbeda dengan teknologi lain, misalkan contoh anggap aja bahkan penyimpanan uang gitu ya. Iya. M-banking yang saya sebutkan tadi gitu ya. IT-nya misalkan jadi satu server atau apa gitu ya. Satu diretas gitu ya. Diretas itu uang itu bayangin, uang bisa hilang gitu ya. Bahkan dia punya otoritas penuh untuk merubah-rubah misalkan merubah-rubah ini apa namanya nasabah ini sampai itu bisa diubah-ubah gitu. Nah, itu sepertinya untuk kayak gitu tuh sangat ini ya, sangat nggak bisa gitu ya, nggak bisa dirubah gitu. Jadi itu keunggulan blockchain. Jadi ada banyak teknologinya itu, terus ada banyak penggunaannya gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan nanti. Ya, tadi kan berarti kalau bisa disimpulkan blockchain ini sebenarnya sebagai rantai blok gitu ya, dan dia lebih aman loh. Kita merasa lebih secure sebagai user gitu ya. Nah, tapi kira-kira kalau misalkan dengan melihat dulu pernah ada kasus nih perbankan yang pernah kebobolan diretas ya kalau nggak salah waktu tahun berapa itu kan sempat ada yang kebobolan sampai nasabahnya protes dan segala macamnya gitu ya. Terus sedangkan sekarang ada teknologi blockchain yang bisa mengakomodate suatu teknologi yang lebih aman gitu ya. Nah, tapi kira-kira blockchain ini tuh sebenarnya mulai marak itu sejak kapan sih Mas sebenarnya? Dan mulai berkembang itu sejak kapan? Sejak tahun berapa? Kalau secara umum ininya ya apa namanya pola pikir buku kas digital itu udah sejak lama, bahkan sejak zaman Romawi gitu ya. Tapi kemudian ini marak terlebih ketika tahun 2009 gitu ya. Ketika tahun 2009 Bitcoin kemudian meningkat gitu ya, diikuti dengan apa namanya berbagai ikutan-ikutannya gitu ya. Nah, baru kemudian marak akhir-akhir ini gitu ya, ketika apa namanya teknologi semakin meningkat, akses digital, akses internet meningkat gitu ya, bisa dia dijamah gitu ya, dan bahkan SDM juga sudah mulai meningkat. Akhir-akhir ini kemudian pendalaman dari sisi penggunaan blockchain ini semakin meningkat juga, karena kan sekarang udah lintas batas gitu ya, ada kebutuhan untuk semacam teknologi yang aman, yang cepat, efisien gitu ya, dan akuntabel itu diperlukan. Nah, blockchain ini yang kemudian semakin meningkat, apalagi di tengah gempuran-gempuran ini ya gempuran peretasan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sepertinya blockchain ini bisa menjadi solusi utamanya untuk di keuangan. Oke. Nah, menarik banget nih ya, ternyata tuh blockchain itu tuh nggak cuma soal kripto dan kawan-kawannya gitu ya sebenarnya, tapi gimana sebenarnya data itu disimpan secara baik dan secara aman gitu ya, Mas. Nah, tapi kalau kita tadi sudah bahas secara dasarnya, kita mau masuk ke bagian lebih seru nih, Mas. Kira-kira gimana sih teknologi blockchain ini dipakai? Terutama mungkin untuk sektor keuangan saat ini, Mas. Jadi blockchain itu sebenarnya dipakai tadi teknologi ya, kita bicara soal teknologi ya. Teknologi ini sangat luas sekali gitu ya. Nah, teknologi ini kemudian dipakai tidak hanya sebenarnya di sektor keuangan, bahkan sektor pertanian gitu ya. Perfilman juga bahkan pakai blockchain gitu ya. Perfilman juga, terus bahkan peternakan gitu ya. Itu pakai sistem kayak gitu. Jadi pemanfaatannya ada sangat banyak sekali gitu ya. Jadi nggak cuma di keuangan, cuman karena memang hype-nya adalah aset karena keuangan digital ya. Aset keuangan digital itu salah satu bagian. Jadi kalau digambarkan sebagai semacam lingkaran besar ya, blockchain itu kan kayak lingkaran besarnya gitu. Nah, di dalamnya itu ya lingkaran-lingkaran kecil itu pemanfaatan dari blockchain itu, kayak misalkan cryptocurrency gitu-gitu ya. Terus ya ada juga yang tokenisasi RWA gitu ya. RWA itu reward aset ya, kayak misalkan emas, kemudian SBN gitu ya. Jadi kayak aset nyata yang coba untuk dimasukkan dalam
dimasukkan di aset keuangan digital melalui teknologi blockchain. Jadi Oke. penggunaannya itu sangat luas sekali. Nah, balik lagi ya, salah satunya di sektor keuangan. Di salah satu sektor keuangan, jadi kalau kita bisa melihat, jadi kalau blockchain itu ibaratnya itu kalau saya menggambarkan itu semacam apa namanya bangunan gitu ya. Mhm. Jadi bangunan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, yang punya bangunan itu misalkan di layer 1, layer 2, dan layer 3 misalkan gitu ya. Anggap aja begitu. Nah, misalkan di layer 1 itu dia yang punya bangunan itu, yang membangun bangunan itu gitu ya. Misalkan di situ ada Bitcoin, ada Ethereum dan lain sebagainya. Nah, ini itu apa namanya di aset keuangan digital mereka itu layer 1 karena dia menggunakan sebagai bangunan itu gitu. Jadi nah habis itu ada yang menggunakan habis itu digunakanlah rumah tadi, bangunan tadi itu untuk membangun kafetaria di dalamnya gitu kan. Nah, kafetaria Iya. kemudian kantor-kantor di Iya. dalamnya. Kantor-kantor itulah Oh. use case penggunaan dari Iya, iya, iya. blockchain gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, kemudian untuk masuk ada di satu ekosistem itu makanya ada koin ya, gitu ya, koin kayak misalkan Bitcoin, ada koinnya Ethereum juga ada gitu ya. Tapi juga ada pemanfaatan yang lain. Nah, koin ini sebenarnya untuk transaksinya biar masuk ekosistem itu, biar jadi satu ekosistem gitu ya. Nah, makanya apa namanya sekarang permintaan Bitcoin kan harganya meningkat dan sebagainya itu karena itu. Jadi, nah masing-masing layer 1 ini dia punya inilah, dan itu panjang lah. Intinya dia punya apa namanya punya ini sendirilah apa namanya infrastruktur sendirilah intinya. Tapi yang lain menggunakan layer 1 itu untuk mengembangkannya. Makanya ada yang namanya istilah tokenisasi. Oke. Tokenisasi itu sebenarnya mengembangkan dari bangunan yang sudah dibangun oleh Ethereum, yang sudah dibangun oleh Bitcoin gitu ya. Jadi Bitcoin itu dia itu, tapi Bitcoin perlu kita ini ya singkirkan karena dia case sendiri ya, kayak misalkan Ethereum gitu ya. Jadi dia bangunan yang dimanfaatkan oleh apa pihak-pihak lain ya untuk membangun kafetaria, kantor di dalam gedung tadi gitu ya. Nah, makanya ada yang namanya tokenisasi gitu ya. Nah, tokenisasi itu jadi perannya begini. Tokenisasi itu berusaha untuk membuat aset-aset yang ada di dunia nyata, misalkan kayak misalkan emas yang saya sebutkan tadi, terus ada yang namanya surat utang negara, bahkan ya properti gitu ya, Sampai properti bisa kos-kosan, juga ya? bahkan semua bisa gitu ya. Oke. Nah, itu ditokenisasi, ditransform menggunakan teknologi blockchain tadi menjadi aset keuangan digital. Itu pola pikirnya seperti itu. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya likuiditasnya bisa lebih lancar gitu ya. Terus pendalamannya bisa lebih luas. Ya, contoh begini, saya ini pengen membangun sebuah gedung yang butuh 1 triliun rupiah, misalkan gitu ya. Iya. Nah, saya punya konsep dan sebagainya. Cuman kan yang punya uang 1 triliun itu nggak banyak di Indonesia, misalkan gitu. Di dunia pun juga sama gitu. Terus jadi pasarnya semakin kecil gitu. Kemudian untuk aku menawarkan, ya lu punya bangunan 1 triliun gitu. Nah, caranya gimana? Ya, oke. Nah, caranya adalah kita buat yang namanya blockchain, tokenisasi tadi ya. Tokenisasi. Nah, kita geser jadi menjadi aset keuangan digital dengan dipecah lah. Jadi 1 triliun itu stabilitasnya dipecah Bisa menjadi misalkan dibagi-bagi gitu? dibagi-bagi, bisa menjadi 10.000 rupiah gitu ya, 15.000 rupiah. Jadi itu bisa bahkan sampai seluruh dunia bisa ini, dan bangunan saya yang 1 triliun tadi bisa dapat dana dengan lebih cepat. Nah, itulah. Nah, makanya banyak yang digunakan film, bahkan film Gimana itu kalau perfilman perfilman, sama, Mas, perfilman juga konteksnya? misalkan bahkan riset kanker pun ada juga gitu. Oke. Riset kanker itu pakai penggalangan dananya itu pakai mekanisme blockchain tadi gitu ya. Karena ibaratnya kan dia itu merubah menjadi digital gitu ya, tapi dengan nilai tambah itu dipecah-pecah gitu.
sehingga akan lebih mudah. Misalkan kayak film tadi, sama kayak bangun gedung, film butuh uang berapa Iya, gitu ya, betul. butuh uang banyak misalkan gitu ya, dan itu nggak sembarang orang mau ini. Akhirnya ya udah aku ini aja lah, aku terbitin aja lah gitu ya. Lalu jadi ya terbitin tokenisasinya, tokennya aku terbitin lah gitu ya. Nah itu kemudian dimanfaatkan, nah aku dapat pendanaan. Itu banyak sekali yang memanfaatkan. Bahkan surat utang negara itu dimanfaatkan untuk contoh, bahkan negara terdekat ya, Filipina, misalkan Thailand gitu, itu dia sudah menggunakan teknologi blockchain ini ya, melalui tokenisasi surat utangnya dia. Bahkan kita pun jadi ada salah satu eee, penguasa aset manajemen manajemen aset dunia gitu ya, itu bahkan mentokenisasi US Treasury Bill. Gitu. Jadi kita bahkan bisa membeli US Treasury Iya. Bill cuman harga 10.000 doang, gitu ya. Mmm. Nah, manfaatnya apa? Nah, misalkan tadi kayak surat utang yang harganya misalkan 50 M gitu ya, 50 M itu skalabilitasnya bisa dipecah-pecah dan bisa menyebar, banyak digunakan oleh Mhm. orang banyak gitu ya. Jadi misalkan pemerintah udah nggak perlu lagi capek-capek kemudian misalkan mengeluarkan surat utang negara dengan pecahan yang ya dengan Iya. konvensional seperti Iya, sekarang iya. gitu kan, retail yang 1 juta, 2 Mhm. juta gitu ya, yang sebenarnya nggak efisien. Ya udah keluarkan aja, misalkan anggap aja 50 triliun gitu ya. Ya udah pakai mekanisme pakai teknologi Blockchain. blockchain gitu ya, dipecah dan itu bahkan bisa lintas batas gitu, Iya, bisa iya. kita manfaatkan, ke bisa ya pasarnya bisa seluruh dunia bisa memanfaatkan itu. Akibatnya apa? Eee Pemerintah bisa, dengan Iya, iya. efisien dia dapat Dengan mudah dapat uang dapat uang kue dan itu ya? pemanfaatannya itu sekarang sudah meningkat ya. Jadi Mmm. orang melek untuk, diversifikasi investasi ke Iya, RWA, betul. reward asset, tokenisasi Iya. reward asset itu sudah meningkat gitu ya, karena ya tadi, skalanya lebih kecil gitu ya, terus juga lebih, sehingga pendalaman pendalaman pasarnya bisa lebih luas. Ada banyaklah manfaatnya seperti itu. Terus tadi aku cerita yang soal, apa namanya, soal riset kanker, Mhm. bahkan ada salah satu yang dia itu, sakit, anaknya meninggal karena kanker gitu Mmm, ya. mhm. Dia pengen, mengabdikan dirinya riset kanker gitu ya, tapi dia menggunakan, ini blockchain gitu ya, untuk menggali Pendanaan ya? pendanaannya dia, itu ada Mmm. kayak gitu. Bahkan kalau kita analogi sederhananya begini, saya punya analogi yang lucu sebenarnya, bahkan Gimana tuh? kayak orang, eee, kita kan biasanya beramal di masjid infak itu Heeh, yang iya, iya. ngider gitu Iya, ya, ya kalau kita sholat Jumat gitu-gitu ya. Kita kan nggak tahu kita kasih 50.000 ini buat bangun apa, kan betul, nggak tahu kan iya. kita kan. Nah, dengan kalau misalkan anggap aja aku pengen bangun masjid nih, masjid anggap baca apa di surat apa gitu ya, di ayat apa, masjid bangun masjid pahalanya berapa gitu ya, anggap Heeh, aja 10.000 kali lipat iya. gitu ya. Nah, pahala 10 kali ribu kali lipat ini bisa kita kafling Mmm, gitu. Bisa kaflingnya iya. pakai blockchain Pakai tadi. blockchain. Misalkan, oke ini tak kaflingnya adalah untuk sajadah gitu ya, Heeh. ini penggalangan untuk sajadah, yang ini untuk kubah, untuk Iya, iya. apa. Nah itu peruntukannya Oh, bisa kayak seperti itu gitu-gitu. ya? Iya, iya. Gitu ya. Jadi, kita udah jelas, oh ini 10.000 bisa buat sejadah, aku sajadah bisa aku hitung ini pahalaku Iya. berapa gitu kan, bisa dipakai sehari. Nah, ibaratnya gitu, kita bahkan dalam tanda kutip bisa, apa ya, memblockchain-kan pahala. Mhm. Itu analogi yang, sederhana. Karena kan kita kalau bangun masjid biasanya kan narik sumbangan gitu kan, Mhm, banyak, mhm. gede gitu, nah nggak tahu itu duitnya buat, bangun kah atau apa. Kalau blockchain itu udah sangat, akuntabel Mhm. sekali gitu ya. Tapi untuk pemerintah saat ini, Mas, sebenarnya sudah memanfaatkan dengan baik nggak sih dari teknologi blockchain ini, Mas? Nah ini ma nah ini yang kemudian menjadi, perhatian ya, Mhm. karena sepertinya sangat tertinggal sekali kalau kita Mhm. bicara, pemerintah sekarang gitu ya. Regulator lah, saya nggak bicara soal pemerintah, tapi regulator. Regulator. Regulator di situ dan juga tentunya karena regulator tidak hanya di sektor keuangan ya. Mhm. Kalau kita coba kerucutin deh ke sektor keuangan gitu ya. Jadi kalau kita kerucutin ke sektor keuangan, regulatornya ini sepertinya belum belum siap ya untuk, eee, apa ya namanya, menangkap peluang ini gitu ya. Mhm. Kita sebenarnya, sebelumnya kan kripto ada di Bapepti ya, Iya. nah itu sekarang kemarin udah geser karena undang terbaru geser ke OJK gitu ya. Nah cuman, kita itu baru punya aturan,
regulasi terkait sama perdagangan kripto saja. Untuk blockchain belum ada saat ini? Karena blockchain kan luas ya, tapi Iya. untuk pemanfaatan seperti tokenisasi, Mhm. itu tokenisasi aset keuangan digital, itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Makanya itu yang kemudian menjadi pemain-pemain luar besar itu enggan untuk ya bikin use case ya, use case tadi yang saya sebutkan tadi di Indonesia gitu ya. Terus sektor keuangan juga menjadi berhati-hati ya untuk memainkan itu, untuk pakai teknologi itu, kemudian menggunakan aset keuangan digital untuk meningkatkan profitabilitasnya dia. Iya. Jadi menjadi sangat berhati-hati karena regulasinya memang belum ada. Jadi kayak benar-benar hutan belantara. Kemudian dari sisi regulator itu seperti kurang dalam hal ini kurang inisiatif ya, kurang inisiatif untuk ini loh di Indonesia kita punya ini gitu ya, visi lah. Saya nyebutnya adalah visi. Jadi visi dari regulator untuk jauh ke depan ya, bagaimana kemudian kita setting aset keuangan digital, regulasinya seperti apa, penerbitannya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Itu kan harus terregulasi dengan baik. Gitu ya. Karena kalau tidak terregulasi dengan baik itu dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dan sebagainya. Nah, itu yang belum ada. Itu yang pertama. Padahal itu bisa menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memperluas gitu ya pendalaman pasar. Makanya saya sebut, bayangin kalau misalkan surat utang negara gitu ya, yang kita susah payah dengan kita ecer setiap bulan 20 triliun kita ecer. Bayangin kita tokenisasi itu gitu ya, kita bisa sebar gitu ya, dan dimanfaatkan oleh banyak pengguna di luar, itu bisa lebih cepat kita untuk gather itu gitu. Nah, dukungan itu yang sepertinya belum ada. Akibatnya sektor-sektor keuangan itu menjadi berhati-hati gitu ya. Karena kan sifat dari sektor keuangan kan prudent ya, berhati-hati gitu kan. Nah, itu semakin berhati-hati karena tidak ada jaminan, regulasinya belum ada ini. Yang ada baru ya perdagangan kripto ya. Padahal perdagangan kripto itu kan salah satu dari terkecil gitu ya. Dari itu. Sedangkan bagaimana memanfaatkan aset keuangan digital masih sangat terbatas. Nah, selain dari tadi tantangan terkait regulasi yang belum kuat gitu, masih bahkan belum ada gitu ya terkait tokenisasi ini ya. Kira-kira ada nggak sih mungkin hambatan yang paling besar gitu yang dihadapi dalam penggiat blockchain ini dalam mereka memanfaatkan teknologi blockchain Indonesia gitu? Apakah mungkin jangan-jangan mereka mikir mungkin pemerintah merasa ini belum jadi prioritas gitu untuk bisa diatur lagi gitu? Gimana, Mas? Ya, itu yang pertama. Jadi sepertinya kok belum ada visi ya, baik dari sisi regulator ya kalau kita ngomongin sektor keuangan gitu ya, dan juga dari sisi pemerintah untuk pemanfaatan blockchain ini gitu ya. Jadi sepertinya belum ada visi itu. Contoh kayak misalkan kita ngomongin di Dubai saja gitu ya. Di Dubai itu bahkan mereka bebaskan itu yang namanya pajaknya gitu ya, bebaskan pajaknya. Terus kemudian dia bagi tuh pengaturannya, ada yang namanya offshore, ada yang onshore. Maksudnya ada yang pelaku-pelaku yang dia itu berkantor di Dubai misalkan, tapi dia menjual gitu ya di asing gitu, di luar Dubai. Ada juga yang untuk dalam negeri itu bahkan dipisah itu regulasinya itu. Regulatornya dipisah gitu. Dia kasih dia kasih kemudahan kemudian. Ya, bayangin kalau kantornya saja dia datang ke situ gitu ya. Artinya kalau misalkan ada duit 1 triliun gitu ya, yang beredarnya di dalam negeri itu, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita banyak sekali yang mencatat bahkan ada banyak sekali aliran dana keluar ya melalui mekanisme ini yang sebenarnya nggak tertangkap ya sama pemerintah. Pemerintah masih fokusnya adalah bagaimana memungut pajaknya gitu ya. Nah, namanya juga desentralisasi itu semangatnya kan pengen lepas gitu ya, pengen lepas dari sentralisasi ya, sentralisasi negara gitu ya. Dia pengen desentralisasi gitu ya. Nah, karena ada semangat itu sehingga sepertinya bagaimanapun juga pajak itu juga sedikit gitu ya potensinya sebenarnya gitu ya. Karena ya desentralisasi tadi tersebar gitu ya. Nah, cuman mestinya visinya itu lebih dari pajak itu. Misalkan dibebaskan pajak, ayo kita panggil
apa namanya, pelaku-pelaku asing gitu ya masuk berkantor, bikin data center, bikin kantor di dalam negeri gitu. Bayangin kalau aset keuangan digitalnya dia di kantornya di sini kan uang Iya, beredarnya kan ada di si tinggi. dolarnya ada di sini Betul. gitu. Akhirnya visi yang lebih luas itu yang sepertinya belum ada. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini memang masalah klasik persoalan dengan teknologi pastinya ya. Sepertinya masih belum banyak lah kalau kita bisa bicara ahli-ahli apa namanya, blockchain gitu ya, tidak Iya. banyak, itu kan segmented gitu ya. Hmm. Nah itu yang juga menjadi tantangan, terus karena belum belum banyak dukungan dari pemerintah sehingga, eee, insentif dan talenta-talenta di situ belum muncul akhirnya. Muncul, iya betul. Belum muncul. Jadinya ya kita, apa namanya, banyak hal yang, tertinggal lah, gitu lah. Iya. Mungkin nanti abis ini Mas Denny bisa menjadi ahli blockchain mungkin Wes, ya. Kita aminkan. aminkan, kita aminkan. Dan penggiat blockchain. Ya, Nah, ya. kira-kira tapi kalau dari sisi bank atau mungkin institusi keuangan di Indonesia gitu ya, kira-kira apa sih langkah yang harus diambil dengan tepat dan bisa inilah bijak gitu ketika mereka bisa beradaptasi gitu ya dalam perubahan teknologi ini yang semakin maju tentunya ya, tapi tetap patuh dengan regulasi-regulasi yang ada, bahkan mungkin potensi regulasi yang akan dibuat terkait dengan tokenisasi blockchain ini, Mas. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, sektor keuangan itu sebenarnya saya kira sudah sangat siap. Hmm, Sudah sangat sudah siap, sangat siap. misalkan teknologinya kurang jago apa itu bank-bank Mm-mm. kita kan, Iya. Himbara itu pasti sudah sangat siap gitu ya. Cuman mereka kan yang saya sebutkan tadi itu masih berhati-hati gitu ya. Karena kan memang regulasinya belum ada, yang ada itu Betul. baru perdagangan perdagangan aset kripto saja, Iya. tapi aset keuangan digital lain yang pengen untuk dibangun oleh sektor keuangan belum ada gitu ya. Mm-mm. Makanya itu yang kemudian menjadi penghambat. Hmm. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kesiapan mereka sudah siap gitu. Kalau dikeluarin regulasinya pasti mereka sudah Langsung ya, langsung. langsung Karena terjun. sebenarnya ada banyak ya beberapa yang sudah mulai menginisiasi Hmm. gitu. Misalkan dari sisi apa namanya, kepemilikan real estate yang melalui DAYER gitu ya, DIRE gitu ya. Mm-mm. Nah itu misalkan BTN itu sudah Mm-mm. mulai, Oke. BTN atau apa saya lupa ya. Itu sudah mulai menggunakan itu, udah ada project-project use case yang mulai dibangun gitu ya. Terus juga ada yang ada 4 ya, sandbox ya, yang baru masuk sandbox itu misalkan ada yang tokenisasi untuk SPN sebenarnya kita punya, Hmm. tapi ya cuman terbatas ya itu ya, itu saya lupa namanya itu. Terus kemudian tokenisasi emas ada kita, bahkan tokenisasi real estate gitu Hmm. ya untuk Sudah ada. kos-kosan Iya. gitu-gitu, Kos-kosan. ada tuh, dia punya gitu kan. Iya. Nah, terus ada yang terakhir, ada 4 yang saya lupa ya, ada 4 lah, pokoknya 3 atau 4 ya, 4. Nah itu, udah mulai masuk sandbox. Tapi karena regulasinya belum ada itu kayak semacam, eee, mereka sendiri juga bingung, Hmm. saya ini mau dibawa kemana gitu Iya, ya. iya. Regulator belum serius nih untuk menggarap ini gitu ya. Padahal ini ada potensi yang besar gitu ya. Tinggal kemudian sebenarnya kalau di sektor keuangan itu cara meningkatkan kepercayaan itu keluarin saja regulasinya gitu. Regulasi sudah keluar gitu ya, pemain-pemain asing itu bisa lebih Berani, pede, pede ya. berani gitu ya. Oh ini sudah ada regulasinya, Indonesia sudah serius nih menggarap ini gitu ya. Baru nanti ngomongin bicara soal insentif Mm-mm. lah, gitu ya, insentif kayak misalkan di negara lain ya insentifnya berapa gitu kan, bagaimana kemudian apa namanya mendorong mereka bisa bisa pindah kantor aja lah ke sini gitu ya. Nah Mm-mm. itu visi yang lain ya. Intinya adalah visinya ya regulasinya dulu ini yang kemudian dikeluarkan, ini aja belum sampai sekarang gitu ya. Terus kemudian visi-visi selanjutnya ini mau dibawa kemana itu perlu untuk ditingkatkan. Saya rasa kalau dari pasar sih, dari sektor keuangan, dari pelaku jasa itu mereka sudah sangat siap gitu ya, sangat siap. Mereka juga punya infrastruktur apa modal yang cukup tangguh lah untuk Mm-mm. itu, tinggal kemudian support dari sisi regulasi itu aja yang belum. Oke, kita sudah bahas dalam banget nih Iya. seputar blockchain nih Mas Denny. Udah sampai di akhir diskusi. Mungkin ada satu kata aja gitu Mas untuk terkait dengan blockchain ini, terserah mau disampaikan Satu kepada kata. regulator atau kepada
yang menggunakan dari pemanfaatan blockchain ini? Silakan Mas Denny. Satu Oke. kata saja. Satu kata ya? 2 kata boleh? Boleh 2 kata. 3 kata deh. Nawar ya. Satu kata. Silakan. Oke. Ini ya, regulator harus visioner. Regulator harus visioner. Terima kasih Iya. Mas Denny untuk diskusi di What's on Economy pada Ya. episode kali ini. Sama-sama. Semoga next kita bisa diskusi. Mungkin kayaknya nanti bisa bikin monolog Iya, sendiri ya. Nanti lebih detail kali lebih detail ya. Ini Kita kan masih ada kulitnya, gitu. pembahasan tentang blockchain secara lebih dalam dengan Mas Iya. Denny ataupun pakar lainnya. Iya. Terima kasih banyak Mas Ya, Denny. terima kasih Bella. Blockchain bukan sekedar teknologi, tapi fondasi baru yang bisa mengubah cara kerja sistem keuangan. Tapi untuk benar-benar bisa diadopsi secara luas, dibutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur, dan SDM yang adaptif. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.